terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Buronan bentrokan maut di diskotik Double O Sorong ditangkap polisi. Ribuan pelajar dan warga di Mimika ikut karnaval memeriahkan HUT kemerdekaan. ...393 jemaah haji asal Papua kembali ke tanah air. Sejumlah sekolah dan masyarakat Timika mengikuti karnaval dalam rangka menyongsong HUT RI yang digelar Pemda Mimika. Karnaval diikuti ribuan pelajar dari tingkat TK hingga SMA dan juga warga masyarakat dari berbagai paguyuban di Timika. Kendati hujan, karnaval tetap berlangsung meriah. Peserta berjalan mengenakan beragam pakaian adat dengan penampilan drum band serta pasukan bendera merah putih. Pemda Mimika akan menilai para peserta karnaval mulai dari kerapian menggunakan pakaian adat, jumlah peserta, serta beberapa kriteria lain. Itu aja. Dari di Kabupaten Mimika, Pak. Ya. Jadi ada banyak kegiatan, hari ini karnaval. Baik, permisi Bapak Ibu, mohon perhatian kalau ada ditemukan anak yang terlepas dari orang tua atau bu guru. Tanggal 17 upacara. Dan sorenya artis. Bersama. Ada hiburan Pak ya? Iya. Oh, di sini. Iya. Karnaval digelar setiap tahun dan kali ini berlangsung lebih meriah dibanding tahun sebelumnya karena diikuti ribuan peserta. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menyambut baik wisata kuliner yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Sanggeng, Manokwari. Kegiatan ini disambangi penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Manokwari Hermus Indau yang sempat mencicipi hasil produk olahan UMKM di salah satu stand. Gubernur meminta wisata kuliner ini digelar setiap hari besar sebagai ajang promosi yang efektif, serta meningkatkan potensi makanan lokal yang selama 2 tahun mati suri terimbas pandemi. Nanti kita akan coba evaluasi terus dengan Pak Bupati, teman-teman dan juga Pak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, juga dari DPR akan mendukung untuk bagaimana kita melihat potensi-potensi masakan yang berangkat dari budaya dan kebiasaan masyarakat di tanah Papua ini, Papua Barat. Saya pikir ini sangat menarik, termasuk juga nanti dikombinasikan dengan saudara dari Nusantara. Ya. Hari ini 100 pelaku UMKM. 100 UMKM, jadi dari Bapak Kepala Dinas, karena ini hari ulang tahun UMKM juga yang ke-6, jadi ada bantuan dari Dinas berupa 100 tenda, ukuran 2 meter ya, 2x2 meter ya. 2x2 meter yang nanti peruntukannya untuk langsung ditempatkan oleh mama-mama yang saat ini diundang dan bersedia untuk tampil di acara ini. Memang banyak sebenarnya, hanya saja ya kita batasi 100. Jadi minta maaf untuk mama Madura yang lain, nanti waktu yang depan kita coba akomodir semuanya. Bantuan modal usaha dari gubernur disambut baik UMKM karena dengan tambahan modal mereka bisa mengembangkan usaha agar lebih maju. Mereka juga berharap wisata kuliner digelar rutin dan tidak harus dilaksanakan pada hari besar atau menunggu momen tertentu. Ada punya usaha sendiri. Artinya mungkin Mama minta untuk modal usaha seperti itu. Siap. Kami minta buat pejabat lihat kami di Sanggeng, karena kami atas nama komunitas Jilter punya usaha. Menggelut usaha ini sejak kapan Mama? Kalau Mama ini sudah lama jualan. Hanya pas ada kegiatan ini, kami daftar dari Sanggeng pakai nama komunitas karena memang kami komunitas Jilter. Mama selain ini apa Mama jualnya?
Mama biasa jualan pinang, ada nasi kuning. Memang ada talenta, tapi karena tidak ada yang melibatkan kita mama-mama Papua, kami tidak bisa bangkit dari semangat kita. Tapi setelah adanya kegiatan ini kami semangat. Apa mau menjadi harapan kepada pemerintah, Ma? Ya. Kami punya harapan kepada pemerintah supaya pemerintah tetap memperhatikan kami punya kegiatan ini ke depan. Ketua Koperasi Tambrau Maju Bersinar Yohanes Ajoy juga meminta Pemprov Papua Barat agar mengelola potensi sumber daya alam sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Berharap potensi kami yang ada di Tambrau dengan potensi alamnya, kemudian sumber daya alamnya yang besar dan juga hasil pertanian, perkebunan, dan juga laut di bagian pantai itu bisa didorong maksimal oleh pemerintah, dan pemerintah bisa turun langsung ke kampung-kampung untuk melihat potensi-potensi itu, mendata dan kemudian menyusun program yang menyentuh dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Wisata kuliner Nusantara ini digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan RI serta untuk membangkitkan ekonomi UMKM yang terpuruk selama 2 tahun belakangan akibat pandemi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk memeriahkan HUT RI, warga Kampung Sidomulyo, Kuprik, Merauke menggelar lomba goyang caca. Uniknya, lomba ini hanya diikuti para ibu rumah tangga yang bergoyang caca dengan menggunakan baju daster, bukan kostum yang sering digunakan dalam setiap goyang. Lomba dilangsungkan di halaman Balai Kampung Sidomulyo dan mendapat sambutan meriah warga setempat yang menyaksikan acara ini hingga pukul 11 malam. Panitia menetapkan kriteria bagi pemenang antara lain kekompakan goyang, keserasian kaki dengan lagu yang mengiringinya. Peringatan HUT Kemerdekaan RI dilangsungkan meriah di kampung-kampung agar lebih merakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.